Oke, di sesi kali ini saya mau sharing terkait, serial request retensi. Di sesi sebelumnya kita sudah bahas, mengenai latensi dan hubungannya dengan performance. Jadi intinya untuk meningkatkan performance kita harus menurunkan latensi ya. Jadi latensi ini, salah satu alat ukur untuk, kita menentukan performance kita bagus atau tidak. Yang pertama kita akan bahas, network latency. Nah, network latency di sini untuk data transfer atau network itu ada 2, global dan lokal. Global ini bisa kita artikan, internet ya, kalau lokal itu, intranet. Nah, untuk data transfer kecepatan data transfer sendiri, kita pasti sudah paham bahwa untuk lokal dan internet atau global itu jauh lebih lebih cepat di lokal atau intranet ya dibanding dengan, global atau internet. Nah, dari diagram di sini saya gambarkan ini klien ini mobile, tapi tidak selalu mobile, tapi bisa juga web application di sini. Nah, antara klien dengan server di sini ada gateway, ada, application service-nya, ada database. Ini ada koneksi TCP dan, SSL connection. Yang dimaksud network latency di sini adalah ketika klien melakukan koneksi dengan, server, maupun di dalam server sendiri ada gateway melakukan koneksi ke application service, maupun service melakukan koneksi ke database. Nah, ketika klien dengan server melakukan koneksi, itu ada satu step yang dinamakan dengan three-way handshake. Nah, three-way handshake di sini jadi proses sebelum koneksi terbentuk ya. Jadi klien mengirimkan sinyal SYN namanya, singkatan dari synchronize. Terus dari server mengirimkan sinyal balik ke klien, namanya SYN ACK. ACK di sini singkatan dari acknowledge. Jadi mengirimkan ke klien bahwa server siap menerima koneksi gitu. Terus dari klien mengirimkan sinyal balik ke server bahwa koneksi siap terbentuk gitu kan. Nah, setelah sinyal ACK ini barulah terbentuk koneksi. Baru data dapat dikirim gitu. Nah, dari 3 step ini, 3 SYN, SYN ACK, dan ACK, ini masing-masing ada jeda waktunya. Misalkan untuk SYN itu bisa menghabiskan misalkan 10 milisecond, terus SYN ACK 10 milisecond, ACK-nya 10 milisecond. Nah, masing-masing 10 milisecond di sini jadi 30 milisecond ya. Ini 30 milisecond untuk pembentukan koneksi gitu. Belum transfer datanya. Nah, di sini yang disebut latency network. Jadi ketika pembuatan koneksinya aja 30 milisecond ditambah misalkan untuk request datanya, parameternya segala macam itu bisa menghabiskan misalkan 20 milisecond, itu udah 50 milisecond tersendiri untuk mengirimkan request datanya. Belum lagi untuk memproses data di service-nya, mengquery di database-nya gitu kan. Belum lagi untuk memberikan respon dari service ke klien. Misalkan jika datanya banyak, respon bisa sampai lebih dari 100 milisecond gitu. Nah, ini yang dinamakan network latency atau latency network. Jadi jeda waktu antar koneksi dari klien ke gateway, dari gateway ke service, dari service ke database. Nah, berikutnya gimana caranya untuk meminimalisir latensi di network tersebut. Untuk di sisi klien, itu ada namanya persistent connection. Nah, persistent connection ini kalau dari browser atau dari mobile, biasanya ada ketika HTTP request, itu namanya keep alive. Persistent connection ini cukup membutuhkan satu kali koneksi, terus ketika kita ngirim parameter keep alive, satu koneksi ini kita bisa request berkali-kali gitu. Jadi membuat satu koneksi doang untuk SYN ACK-nya gitu kan. Itu cukup sekali doang dan seterusnya koneksi sudah tersambung dan request berikutnya bisa jauh lebih cepat. Itu yang dinamakan persistent connection.
Terus kemudian ada static data caching. Nah, untuk web application, static data caching ini lebih ke CSS, JS, image gitu. Jadi di-load untuk pertama kali doang. Jadi ketika membuka aplikasi di browser itu cukup di-load pertama kali dan berikutnya karena sudah di-caching di browser itu tidak perlu di-load berkali-kali setelah ketika kita pindah page atau apa gitu. Itu nggak perlu di-load berkali-kali. Nah, kemudian di sisi gateway, kita bisa tambahkan SSL Session Caching. Nah, kenapa kita tambahkan SSL Session Caching? Karena ketika kita membuat koneksi SSL atau TLS connection, nah ini ada jeda waktu juga gitu. Nah, ketika kita membuatkan SSL Session Caching, itu koneksi pertama kali itu sudah langsung disimpan gitu kan. Jadi ketika koneksinya dari klien dengan IP hanya koneksi pertama kali doang, koneksi berikutnya dari gateway itu udah mengenali klien tersebut. Jadi nggak perlu membuat berkali-kali koneksi ketika melakukan transfer data. Untuk koneksi antar service atau dari gateway ke service atau dari service ke service yang lain gitu, itu kita bisa tambahkan compression dan data format and compression maksudnya. Ini lebih ke mengkompresi datanya atau kita bisa ganti koneksinya menggunakan misalkan RPC gitu ke format binary. Jadi data yang ditransfer antar service itu akan jauh lebih kecil dan lebih ringan gitu kan. Seperti itu. Terus dari service ke database kita bisa menggunakan connection pool. Jadi hanya melakukan initialize connection pertama kali doang. Jadi koneksi ke berikutnya ketika ada request baru lagi itu nggak perlu melakukan koneksi ulang gitu. Seperti itu. Berikutnya ada namanya memory latency. Nah, dari memori ada juga latency. Di sini ada finite heap memory, ada large heap memory, ada garbage collector algorithm. Terus di sisi database juga ada finite buffer memory. Nah, finite heap memory ini bisa kita artikan memori heap memory sendiri. Heap memory sendiri bisa kita artikan memori yang dipakai khusus untuk aplikasi gitu. Jadi dialokasi memang heap memory ini memang alokasi di memori dipergunakan khusus untuk sisi aplikasi atau bisa diartikan juga dynamic memory kalau nggak salah. Jadi ada yang namanya stack memory, ada yang namanya heap memory. Nah, stack memory itu biasanya digunakan untuk untuk data atau aplikasi yang lain gitu kan. Tapi untuk dalam satu aplikasi kita ada namanya heap memory yang dialokasikan khusus untuk aplikasi tersebut. Nah, finite di sini artinya alokasi memorinya terbatas. Jadi ketika alokasi memorinya terbatas, sedangkan yang di bawah ini ada large heap memory, sedangkan kebutuhannya dari heap memorinya jauh lebih besar gitu. Nah, akhirnya menimbulkan di memori tidak mencukupi dan dari sistem operasi biasanya membuat namanya swap memory. Jadi ketika terbentuk swap memory itu mengakibatkan kinerja aplikasi akan menurun gitu. Terus selanjutnya ada garbage collector. Nah, garbage collector ini yang dimaksud garbage collector adalah untuk manajemen memori ya. Jadi ketika kita sudah menyimpan data berupa variabel, array dan lain-lain gitu di memori, itu ketika sudah tidak dipakai lagi akan dihapus oleh garbage collector ini. Jadi garbage collector ini tugas utamanya adalah untuk maintain memori yang dipakai oleh aplikasi.
Nah, di sisi database ada namanya finite buffer memory. Jadi memori yang dialokasikan untuk database gitu. Nah, kalau ini memorinya terbatas, akan mengakibatkan latensi yang tinggi juga. Nah, selanjutnya gimana caranya untuk meminimalisir latensi di memori. Nah, dari sisi aplikasi atau dari sisi service dan gateway itu kita bisa uh, avoid memory bloat. Ini lebih ke misalkan secara teknisnya di coding biasanya jangan banyak menggunakan variabel global misalkan. Itu bakalan menyimpan di memori dan susah untuk di clear oleh garbage collector. Terus ada weak reference, ini apa ya? Terus ada multiple smaller process, jadi memperkecil proses-proses misalkan dibanding kita memproses dalam satu looping, misalkan dalam satu looping di dalamnya ada proses lagi, di dalamnya ada looping lagi untuk memproses data gitu. Itu sebaiknya kita pisah-pisah per misalkan per function, karena dari pemisahan-pemisahan function-functionnya itu bisa memudahkan garbage collector untuk memaintain memorinya. Nah, ini yang terakhir garbage collection algorithm di sini lebih ke dari sisi programming language-nya ya. Jadi apakah si bahasa pemrogramannya ini support garbage collection-nya atau tidak. Misalkan untuk Node.js sendiri misalkan ada namanya Node.js itu menggunakan engine V8 kalau nggak salah. Nah, itu sudah support garbage collection, cuman dari sisi aplikasinya harus benar-benar di maintain sisi codingnya gitu. Jadi benar-benar harus minimalisir misalkan global variable, array yang terlalu banyak atau array yang tanpa tipe gitu. Nah, yang yang kita gunakan di Nest.js itu ada garbage collection bawaan dari framework Nest.js-nya untuk memudahkan dari engine V8 itu untuk mengclear memori yang sudah terpakai. Untuk berikutnya ada disk latency. Nah, disk latency di sini latency yang disebabkan oleh I/O ya, input output ke disk. Disk di sini mungkin bisa berupa hard disk atau SSD. Pokoknya storage penyimpanan gitu. Nah, di sini kita bagi tiga, ada web content file, ada logging, ada DB disk access. Nah, web content file di sini ini lebih ke untuk aplikasi web ya, web application. Jadi penyimpanan konten-kontennya gitu. Terus untuk logging ini lebih ke ketika di gateway misalkan, ketika klien akses ke gateway, ke endpoint di gateway, itu gateway menyimpan logging di terus untuk di service juga ketika gateway ngehit ke service itu pasti akan menyimpan logging juga. Ketika di database juga ada logging. Seperti itu. Terus untuk DB disk access ini akses input output di database. Berikutnya gimana caranya untuk meminimalisir latensi di disk. Nah, untuk web content file itu kita bisa menggunakan content batching. Jadi kita bisa menggunakan misalkan CDN gitu.
bisa menggunakan CDN atau metode-metode lain. Terus bisa juga untuk page cache. Page cache di sini jadi satu page itu bisa kita cache secara keseluruhan gitu, termasuk konten-konten yang ada di dalamnya. Ini bisa contohnya bisa menggunakan Farmis gitu. Biasanya di website-website atau aplikasi yang dibuat dari CMS seperti WordPress itu biasanya sudah menggunakan page cache pakai Farmis gitu. Terus untuk logging itu bisa dibuatkan asynchronous logging. Jadi proses input output ke loggingnya itu dilakukan secara asinkronus. Terus bisa dibuatkan sequential dan batch I/O. Nah di sini untuk proses loggingnya itu dilakukan sequential, jadi berurutan gitu. Terus untuk di application service-nya kita bisa buatkan optimasi di query, terus catching di datanya gitu, supaya tidak terus-terusan untuk melakukan I/O ke disk. Terus dari sisi database, kita bisa optimize di skema database-nya, mengurangi join table seperti itu. Terus dari sisi hardware juga kita bisa memakai RAID atau tipe disknya kita gunakan SSD gitu. Untuk RAID sendiri ini biasanya dari sistem operasinya ya, sistem operasi support atau tidak untuk RAID sendiri gitu. Jadi RAID ini beberapa hard disk itu bisa dijadikan satu hard disk secara virtual gitu. Jadi kita bisa vertical scaling menggunakan RAID ini. Oke, berikutnya untuk CPU, latensi di CPU. Nah, biasanya latensi di CPU ini disebabkan oleh algoritma dari programnya yang tidak efisien, kemudian ada switching konteks yang tidak efisien juga gitu. Solusinya ada batch atau async I/O-nya secara sinkronus gitu. Jadi prosesnya tidak selalu harus sinkronus, tidak harus berurutan gitu. Ada proses-proses yang bisa kita buat secara asinkronus. Jadi tidak selalu harus dilakukan secara berurutan. Terus ada single thread model, terus ada thread pool size, terus ada multi proses di virtual environment. Terus dari sisi aplikasi service-nya itu kita bisa optimize di sisi algoritma programnya gitu. Terus bisa optimize juga dari sisi query sehingga proses pengambilan data dan pemrosesan data itu jauh lebih efisien. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari pembahasan kita tentang serial request latency. Berikutnya, di sesi berikutnya kita akan bahas parallel request latency.